Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Setelah tahu begini, jadi lebih harmonis. Membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, adalah dambaan setiap orang yang menikah, baik dari suami ataupun istri. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Tabiatnya, seseorang memiliki kecenderungan suka kepada lawan jenisnya. Laki-laki suka kepada perempuan, pun demikian perempuan suka terhadap laki-laki. Allah berfirman, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Adanya rasa suka kepada lawan jenis, tidak boleh menjadi sebab terjadinya kerusakan dan kerugian juga perbuatan dosa. Maka Allah melarang manusia untuk mendekati, melakukan dan mendukung perbuatan zina. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra, ayat 32. Untuk menjaga manusia dari kerusakan dan agar memperoleh ketenangan dalam hidup, Islam mensyariatkan pernikahan bagi siapa yang sudah siap dan mampu untuk menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya sebagai tameng. Hadis riwayat Al-Bukhari, 5066. Muslim, 1402, dan At-Tirmidzi, 1087. Banyak hal yang akan merintangi bahtera rumah tangga manusia. Karena menikah adalah amalan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iblis dan kawan-kawan akan selalu berusaha menyusun cara agar pasangan suami istri tidak harmonis, bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti KDRT, selingkuh dan lain sebagainya. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam berumah tangga itu harus dilakukan sejak sebelum menikah, dengan banyak berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan pasangan hidup yang terbaik. Juga diiringi dengan ikhtiar diantaranya adalah sebagaimana berikut ini. 1. Niat menikah karena Allah. Menikah adalah sunnah, ajaran para nabi terdahulu juga Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bila merasa sudah mampu dan ingin menikah, maka niatkan menikah untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar pernikahan mendapatkan ridho Allah dan bernilai ibadah. 2. Menikahlah dengan orang yang baik agamanya. Beragama yang baik adalah pilar berumah tangga yang paling utama. Dengannya, seorang suami atau istri akan memprioritaskan Allah dan Rasul-Nya setiap kali akan melakukan tindakan sehingga tidak mencederai pasangannya. Boleh menikah dengan seorang yang kaya raya, rupawan dan dari keturunan bangsawan. Tetapi bila tidak diimbangi dengan agama yang baik, akan ada hal yang kurang lengkap. Dunia hanyalah sementara, akhirat selamanya. Sebelum lanjut, Anda bisa memberikan like, subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng, untuk mendukung perkembangan dakwah Indonesia mengaji. Terima kasih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari 4 itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3. Menerima apa yang ada pada pasangan. Manusia adalah makhluk yang lemah dan tidak sempurna. Pasti akan ada kekurangan pada pasangan hidup kita, agar tidak kecewa dan terjadi hal yang tidak baik dari rumah tangga kita, maka bersabarlah dalam menerima kekurangannya. Bila kekurangannya berkaitan dengan pelanggaran terhadap syariat Allah dan Rasul-Nya, nasihati dan bimbing ia dengan penuh perhatian, cinta dan kasih sayang. Itu akan menjadi romantika rumah tangga kita. 4. Lengkapi kekurangannya. Layaknya sepasang tangan, bila tangan kanan tidak mampu membawa, tangan kiri bisa membantu agar semua bawaan dan beban terbawa dengan baik.
5. Ingat kebaikannya, lupakan keburukannya. Allah berfirman, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 237. Mengingat kebaikan pasangan akan menghadirkan rasa cinta dan sayang, juga menyebabkan ketenangan. Bila terus mengingat keburukannya, hanya akan merasa sakit, terluka dan benci kepada pasangan. Alhamdulillah dengan kebaikan dan kemuliaan yang Allah berikan kita sudah dipertemukan dengan jodoh terbaik kita. Mari kita jaga dan suburkan rasa cinta dengan mengikuti arahan agama Islam, agar rumah tangga kita sakinah, mawadah warohmah. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.